pemeriksaan dari kranium secara inspeksi. Secara inspeksi terlihat tidak adanya massa, tidak adanya penonjolan, tidak ada luka bekas operasi ataupun adanya trauma pada kepala pasien. Yang kedua adalah pemeriksaan palpasi pada kranium. Permisi Ibu, silakan pemeriksaan Ibu. Jika ada nyeri, katakan nyeri Ibu nih. Permisi dilakukan sampingan ke belakang kepala pasien. Sudah, ya teraba adanya benjolan ataupun massa pada kepala pasien. Yang kedua adalah pemeriksaan terkait dengan fokus vertebra. Permisi Ibu, sana Ibu. Baik, secara inspeksi tidak terlihat adanya massa ataupun penonjolan pada korpus vertebra pasien, tidak nampak adanya skoliosis, kiposis ataupun lordosis pada tulang belakang. Selanjutnya palpasi. Baik, teraba lurus dan tidak ada penonjolan. Ibu sudah. Selanjutnya adalah pemeriksaan dengan tanda-tanda meninggal. Yang pertama adalah pemeriksaan kuku kuduk. Pemeriksaan kuku kuduk dilakukan dengan memastikan apakah ada tahanan atau tidak pada kepala pasien. Permisi Ibu, anak-anak Ibu. Sini. Selanjutnya, pemeriksaan kuku kuduk. Baik, tidak terdapat tahanan pada kepala pasien. Selanjutnya adalah pemeriksaan. Pada pemeriksaan kuku kuduk kita juga bisa mengevaluasi dari pemeriksaan dari Burzynski 1, yaitu tidak adanya refleksi involuter pada kedua kaki. Kemudian lakukan pemeriksaan terkait dengan Kermit sign seperti berikut. Permisi Bu ya. Baik, Kermit sign di sini negatif, tidak adanya tahanan, tidak ada nyeri pada pasien. Kemudian dievaluasi juga terkait dengan pemeriksaan Burzynski 2, yaitu tidak adanya refleksi involuter pada kaki kontralateral. Dilakukan hal yang sama pada kaki berikutnya. Kranialis. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama pada level olfaktorius. Permisi Ibu, sebelumnya apakah Ibu masih bisa mencium aroma seperti kopi, teh, atau tembakau Bu? Masih, baik. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan level optikus. Idealnya meminta pasien untuk duduk, namun apabila tidak bisa, dapat dilakukan dengan menunjukkan bed pasien. Baik Ibu, silakan ditutup mata kirinya terlebih dahulu Ibu. Baik Ibu, silakan sebutkan berapa yang saya tunjukkan Bu. Ini berapa Bu? Baik, silakan diganti ditutup mata kanan Ibu. Ini berapa Ibu? Ini berapa Ibu? Baik, di sini kondisi mata pasien pada kanan dan kiri masih dapat melihat dengan normal dengan visus kurang lebih sekitar 2/60. Baik, selanjutnya meminta pasien untuk duduk. Permisi Ibu, bisa tolong duduk. Baik Ibu, silakan melihat tegak lurus. Nanti saya akan menunjukkan benda. Ibu silakan katakan apabila bendanya sudah tidak terlihat Ibu ya. Apakah masih terlihat Ibu? Masih terlihat? Masih terlihat? Baik. Apakah masih terlihat Bu? Masih terlihat? Baik. Di sini tidak ada keterbatasan pada lapak pandang pasien. Selanjutnya pemeriksaan dari nervus ketiga, keempat dan juga keenam. Baik, yang pertama yaitu pemeriksaan dari bentuk pupil pasien dan juga sekaligus dengan pemeriksaan refleks cahaya langsung pada pasien. Permisi Bu ya. Baik, di sini bentuk pupil pasien kanan dan kiri isopor dengan refleks cahaya langsung positif. Selanjutnya pemeriksaan refleks cahaya tidak langsung. Permisi Bu ya. Baik, untuk pemeriksaan refleks cahaya tidak langsung pada mata kanan dan kiri pasien selanjutnya yaitu pemeriksaan gerakan bola mata. Baik Ibu, silakan ikuti dari gerakan yang saya tunjukkan Ibu ya. Baik, di sini gerakan bola mata pasien kanan dan kiri dalam batas normal. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan dari nervus prima yaitu trigeminal. Yang pertama untuk sensorisnya dengan menggunakan kapas atau tisu. Permisi Ibu, apakah terasa? Apakah terasa Ibu? Apakah terasa? Ya, Ibu, apakah terasa? Apakah terasa Bu? Ya, terasa. Rasa yang Ibu rasakan apakah tajam atau halus Ibu? Halus. Halus. Apakah terasa Bu? Rasanya seperti apa? Tajam. Terasa.
Selanjutnya yaitu pemeriksaan dari motorik pasien. Ibu silakan menggigit sekuat-kuatnya Ibu ya. Baik. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dari refleks kornea dengan menggunakan tisu atau kapas. Ya, pasien berkedip dalam batas normal. Selanjutnya pemeriksaan jaw refleks. Baik, dilanjutkan dengan nervus facialis, di mana ada motorik, sensorik, dan parasimpatis. Yang pertama yaitu dalam motorik, yaitu dalam pasien dalam keadaan istirahat. Di sini kita lihat dari alisnya itu simetris antara kanan kiri, untuk bola mata simetris antara kanan kiri, dan untuk sudut nasolabialnya simetris antara kanan kiri. Dilanjutkan, Ibu silakan untuk menaikkan alisnya. Baik, di sini terlihat simetris dan juga ada kekuatan pada otot frontalisnya. Baik, Ibu silakan untuk menutup mata kuat-kuatnya dan saya akan memberikan tahanan. Baik, dimana tahanan itu kuat. Lalu dilanjutkan Ibu silakan untuk menyeringai. Dimana untuk palihan mata tadi itu mengetahui dari musculus orbicularis oculi. Baik, Ibu silakan untuk menyeringai. Baik, di sini simetris antara kanan kiri, dimana untuk mengetahui dari musculus orbicularis orisnya. Baik, Ibu silakan untuk mengembungkan pipinya. Baik, di sini Bu ya, saya akan bertahanan. Baik, di sini adalah untuk mengecek dari musculus buccinatornya. Baik, Ibu silakan untuk bersiul untuk mengetahui dari musculus zygomaticumnya. Baik, baik, ketika sudah, di sini dilanjutkan pemeriksaan sensorisnya, yaitu pengecapan. Baik, Ibu silakan untuk menjulurkan lidahnya, di mana untuk bagian anterior itu adalah manis. Dilanjutkan dengan nervus 8, yaitu nervus vestibulocochlearis, yaitu untuk mengetahui fungsi pendengaran dan juga keseimbangan. Untuk fungsi pendengaran bisa melakukan gesekan pada tangan atau bisa menggunakan detak jam. Baik, Ibu, ini apakah ada terdengar ada di suara? Apakah di sini ada suara? Apakah mendengar dari detik jam saya? Apakah terdengar dari detik jam saya? Ya. Baik, untuk fungsi pendengaran sudah selesai, dilanjutkan untuk keseimbangan. Baik, Ibu, apakah Ibu bisa menemukan antara telunjuk kanan dan telunjuk kiri seperti ini, Bu? Coba Ibu ya. Baik, jika sudah, baik, sudah Ibu silakan untuk diistirahatkan tangannya. Dilanjutkan pemeriksaan nervus 9 dan 10, di mana di sini untuk mengetahui uvula dan arcus faringnya. Baik, Ibu silakan untuk membuka mulutnya, Ibu. Baik, untuk arcus faring dan juga uvulanya dalam batas normal. Baik, Ibu silakan untuk mengucapkan A, Ibu. Ya. Baik, untuk arcus faring dan uvulanya dalam batas normal. Baik, dilanjutkan dengan pemeriksaan. Ibu apakah bisa menelan? Baik, tidak ada kesulitan dalam menelan. Baik, di sini akan saya memberikan refleks muntahnya sebagai sensorisnya. Di sini Ibu ya. Baik, positif jika pasien mengalami muntah. Baik, lanjutkan untuk pemeriksaan nervus 11, itu adalah nervus accessorius untuk mengetahui dari musculus sternocleidomastoideus dan juga musculus trapeziusnya. Baik, Ibu di sini apakah bisa idealnya itu pemeriksa berada di belakang pasien. Di sini Bu ya, sebelah sini Bu. Baik, Ibu nanti Ibu menahan tahanan dari saya Ibu ya. Baik, dimulai sekarang. Baik, dimana untuk musculus trapezius antara kanan dan kiri sama kuatnya. Baik, dilanjutkan untuk pemeriksaan musculus sternocleidomastoideus. Baik, Ibu silakan untuk menoleh sebelah kanan. Baru kita palpasi. Baik, di sebelah kanan kuat. Baik, Ibu silakan untuk menoleh ke kiri. Baik, sama kuatnya. Baik, dilanjutkan dengan nervus 12, hipoglossus. Baik, Ibu silakan membuka mulutnya. Baik, kita lihat pada lidah, inspeksi terlebih dahulu. Apakah simetris ataupun apakah tanda fibrilasi. Baik, di sini dalam keadaan simetris tidak ada kemiringan antara kanan dan kiri. Baik, Ibu silakan untuk dijulurkan lidahnya. Baik, tidak ada kemiringan atau lateralisasi dari kanan ataupun kiri. Baik, pemeriksaan telah selesai. Pemeriksaan motorik meliputi dari 3. Yang pertama adalah tenaga, yang kedua adalah tonus, dan ketiga adalah tropik. Baik, pertama-tama yaitu pemeriksaan motorik, yaitu pada musculus deltoid pada ekstremitas atas. Baik, Ibu apakah bisa tangannya dilentangkan? Dilentangkan Ibu ya. Nanti saya akan memberikan tahanan, Ibu silakan untuk menahan. Saya memberikan tahanan di sebelah sini. Baik, Ibu silakan untuk menahan, lalu memegang tangan musculus deltoid. Baik, dalam batas normal lakukan pada tangan sebelahnya. Baik, dilanjutkan dengan pemeriksaan musculus biceps. Baik, Ibu apakah Ibu bisa seperti ini? Baik, saya akan memberi tahanan. Nanti Ibu silakan untuk menahan Ibu ya. Lalu kita raba pada musculus bicepsnya. Baik, kuat. Baik, dilanjutkan untuk pemeriksaan musculus triceps.
saya akan memberi tahanan. Ibu silakan untuk merentangkan tangannya, Ibu ya. Baik Ibu, silakan. Kita lihat di bawahnya. Baik, pada muskulus tricep itu sama kuatnya. Lakukan pada tangan sebelahnya. Baik, dilanjutkan Ibu. Apakah tangan ini Ibu bisa menahan Ibu ya? Muskulus pada muskulus extensor digitorum. Saya akan memberi tahanan, Ibu nanti menahan Ibu ya. Ini sih Ibu. Lalu diraba, baik sama kuatnya. Baik Ibu, tangannya bisa seperti ini. Saya akan memberi tahanan Ibu ya, silakan untuk menahan. Baik sama kuatnya. Baik, dilanjutkan dengan pemeriksaan pada ekstremitas bawah. Pertama-tama adalah pemeriksaan pada gluteus maximusnya. Permisi Ibu ya. Ibu, nanti saya akan beri tahanan, nanti Ibu silakan untuk merentangkan tangan kakinya Ibu ya. Permisi Ibu. Ya, lalu diperiksa pada muskulus gluteus maximusnya. Baik, dilanjutkan dengan pemeriksaan, lakukan dengan kaki sebelahnya. Baik, dilanjutkan dengan pemeriksaan dari muskulus quadriceps femoris. Permisi Ibu ya. Baik Ibu, saya akan memberi tahanan, nanti Ibu silakan untuk berusaha untuk merentangkan kakinya Ibu ya. Baik Ibu, silakan. Lalu saya raba pada muskulus quadriceps femorisnya. Baik, sudah. Baik, dilanjutkan pada kaki sebelahnya. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan muskulus gastrocnemius. Permisi Ibu ya. Saya akan memberikan tahanan, nanti Ibu silakan untuk menahan Ibu ya. Baik Ibu, silakan memberi tahanan, lalu raba pada bagian muskulus gastrocnemiusnya. Baik, kuat angkat. Permisi Ibu ya. Dilanjutkan dengan pemeriksaan dari muskulus tibialis anterior. Memberi tahanan, Ibu silakan untuk berusaha untuk menekuk kakinya Ibu ya. Baik Ibu silakan. Lalu kita raba pada muskulus tibialis anterior. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan kaki sebelahnya. Selanjutnya melakukan pemeriksaan tonus, terdiri dari pemeriksaan tonus di bagian ekstremitas atas dan juga di ekstremitas bawah. Yang pertama, melakukan pemeriksaan tonus di ekstremitas atas terlebih dahulu. Sisi Bu ya. Di sini tonusnya normal. Kemudian lakukan juga pada tangan sebelah kiri. Selanjutnya pada ekstremitas bawah, sisi Bu. Dan juga di sendi panggul. Ya, lakukan juga pada ekstremitas bawah yang sebelah kiri. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks, yaitu refleks fisiologis dan juga refleks patologis. Di mana pertama yaitu dialihkan terlebih dahulu perhatian pasien. Ibu dari mana Bu? Dari Kelungkung. Dari Kelungkung ya Bu. Ibu sudah menikah? Belum dokter. Belum Ibu nih. Pertama yaitu dilakukan refleks bicep. Selanjutnya refleks tricep. Selanjutnya refleks brachioradialis. Selanjutnya refleks patella. Selanjutnya refleks Achilles. Selanjutnya selain refleks fisiologis dilakukan refleks patologis. Yang pertama yaitu dimulai dari Hoffmann-Trommer. Selanjutnya yaitu refleks Babinski. Selanjutnya yaitu refleks Oppenheim. Selanjutnya refleks Gordon. Selanjutnya refleks Chadok. Selanjutnya refleks Kafner. Selanjutnya refleks Prosolimo. Selanjutnya refleks Mendel-Bechterew. Baik, selanjutnya letak pemeriksaan terkait dengan sensorik, baik panjang ataupun halus.
Permisi ibu, jadi saya akan mengoleskan sesuatu di wajah ibu dan kulit ibu. Nanti sebutkan apakah terasa tajam ataupun halus bu ya. Tolong tutup matanya bu nih. Terasa bu? Terasa. Apa rasanya bu? Sekarang terasa bu? Terasa. Rasanya apa nih bu? Tajam. Kalau sekarang terasa apa bu? Halus. Di sebelah mana nih ibu? Kiri. Kiri. Kalau sekarang Tajam. di sebelah mana ibu? Kanan. Kanan. Baik, selanjutnya itu dilakukan hal yang sama pada bagian wajah. Terasa apa ibu? Halus. Di bagian sisi mana ibu? Kanan. Kanan. Lakukan juga di kontak lateral. Selanjutnya untuk di bagian ekstremitas atas, lakukan hal serupa. Permisi ibu, ibu merasakan sesuatu? Iya. Di mana ibu? Kanan. Rasanya seperti apa? Halus. Halus. Selanjutnya, terasa sesuatu ibu? Terasa. Di sebelah mana? Kiri. Rasanya seperti apa ibu? Halus. Selanjutnya sekarang apakah ibu merasakan sesuatu ibu? Tidak. Tidak. Sekarang ibu merasakan sesuatu ibu? Iya. Di tangan mana? Kiri. Rasanya seperti apa ibu? Tajam. Tajam. Lakukan hal tersebut juga di bagian tangan bawah dan bagian telapak tangan. Selanjutnya lakukan hal yang serupa pada bagian ekstremitas bawah atau bagian kaki. Yang idealnya adalah dibuka untuk bagian penutup pakaiannya untuk pemeriksaan. Ibu, ini terasa apa ibu? Tajam. Di sebelah mana? Kanan. Kanan. Di bagian mana ya ibu? Bisa tunjukkan? Ya, benar. Lakukan juga sensasi yang halus pada bagian tubuh pasien yang tadi, itu yang kontralateral. Selanjutnya di bagian bawah sini, ibu ini terasa apa ibu? Tajam. Sebelah bagian mana ibu? Kanan. Lakukan juga pemeriksaan sensasi yang halus. Kemudian selanjutnya, ibu ini terasa apa? Tajam. Di sebelah mana ibu? Kiri. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan tanda-tanda kemunduran mental. Yang pertama adalah refleks dari gabelan, yang mana dengan pengetukan di bagian sini dinyatakan positif apabila mata pasien berkedip-kedip. Selanjutnya adalah refleks korneomandibular, yaitu pemberian rangsangan pada kornea pasien yang menggunakan tisu. Apabila ada gerakan pada rahang pasien, berarti itu berarti positif. Selanjutnya adalah pemeriksaan dari snout reflex, yaitu pengetukan di bagian filtrum pasien. Apabila ada refleks seperti menyuju, berarti itu artinya positif. Kemudian lakukan juga pemeriksaan pemberian rangsangan pada bagian tepi bibir pasien. Apabila pasien mencari arah tangan dengan bibir yang menyuju, berarti itu artinya positif. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan pada bagian tangan, yaitu dengan pemeriksaan yang pertama itu adalah palmometer. Lakukan penggoresan pada bagian palmar pasien ke arah ibu jari. Dilihat dari rahang pasien, apakah rahang pasien bergerak, berarti positif. Selanjutnya adalah refleks memegang dengan memberikan jari pada telapak tangan pasien. Apabila pasien refleks untuk memegang, berarti artinya positif. Dari tekan saraf, yaitu melakukan penekanan pada bagian bawah telinga pasien. Dilihat apakah mimik wajah pasien berubah meringis. Jika meringis itu artinya normal. Selanjutnya melakukan pemeriksaan lasek, yaitu dengan cara mengangkat kaki. Permisi ibu ya, saya angkat kakinya. Apa yang ibu rasakan ibu? Baik, tanda lasek negatif artinya normal, pasti merasakan nyeri ketika diangkat. Lakukan hal yang sama pada kaki kontralateral.